Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Aryani dengan NIM 2621078. Saya di sini akan menyelesaikan tugas akhir semester Ilmu Mantik dengan dosen pengampu Bapak Ridho Riyadi. Yang pertama adalah tentang tasawur dan tasdik. Tasawur adalah pengetahuan atau gambaran kita terhadap sesuatu yang tidak disertai penghukuman apapun terhadap sesuatu tersebut. Tasawur dibagi menjadi dua, yaitu tasawur daruri dan tasawur nadori. Tasawur dibagi menjadi dua, yaitu tasawur naduri. Tasawur naduri itu sendiri adalah gambaran yang tidak memerlukan penalaran. Dan yang kedua adalah tasawur nadori, yaitu gambaran yang memerlukan atau yang membutuhkan penalaran. Sedangkan tasdik adalah tasawur yang disertai hukum baik positif atau negatif. Tasdik juga dibagi menjadi dua, yaitu tasdik naduri dan tasdik nadari. Materi yang kedua adalah tentang al-dalalah. Dalalah secara umum adalah memahami sesuatu atas sesuatu. Kata sesuatu yang pertama disebut madlul. Madlul artinya yang dituju. Dan kata sesuatu yang kedua disebut dalil. Dalil yaitu yang menjadi petunjuk. Secara istilah, dalalah adalah suatu pengertian yang ditunjuki lafadz. Dalalah dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, dalalah lafdiyah dan dalalah ghairi lafdiyah. Dan dalalah ghairi lafliyah. Dalalah lafdiyah adalah dalalah yang berbentuk suara atau kata. Sedangkan dalalah ghairi lafliyah adalah gambaran yang tidak berbentuk kata dan bukan suara. Dalalah lafdiyah dibagi menjadi tiga, yaitu dalalah lafdiyah akliyah atau akal. Yang kedua, dalalah lafdiyah tab'iyah atau alami. Dan yang ketiga adalah dalalah lafdiyah wad'iyah atau disebut istilah. Yang ketiga tentang lafadz. Lafadz merupakan satu nama yang diberikan pada huruf-huruf yang tersusun atau susunan beberapa huruf yang mengandung arti. Lafadz dibagi menjadi dua, yaitu lafadz mufrad dan lafadz murakkab. Materi yang keempat adalah tentang kulliyat al-khamsah. Kulliyat al-khamsah adalah pengertian-pengertian yang dinyatakan oleh predikat mengenai subjek atau cara menerangkan sesuatu. Ada macam-macam kulliyatul khamsah, yaitu kulli zati dan kulli irdi. Kulli zati adalah lafadz yang menunjukkan kepada mahiyah atau hakikat sepenuhnya. Pada kulli zati dibagi menjadi tiga macam, yaitu jenis, nau, dan fasal. Sedangkan kulli irdi dibagi menjadi dua macam, yaitu khossah atau sifat khusus dan a'radul am atau sifat umum. Yang kelima adalah tentang ta'rif. Ta'rif berasal dari bahasa Arab yang berarti memberitahu atau memperkenalkan. Secara istilah adalah pengenalan, pemahaman mengenai pengertian afrod-afrod untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai afrod tersebut. Ta'rif sendiri dibagi menjadi empat, yaitu yang pertama, ta'rif lafdi. Ta'rif lafdi adalah ta'rif suatu lafadz dengan menggunakan lafadz yang lain yang artinya sama. Yang kedua, ta'rif tanbihi. Ta'rif tanbihi adalah ta'rif yang membawa gambaran atau suatu khayalan pada pendengar yang terlupa pada waktu itu. Yang ketiga, ta'rif ismi, yaitu untuk menjelaskan tentang hakikat yang masih dalam perkiraan. Yang keempat, ta'rif hakiki. Ta'rif hakiki yaitu untuk menguraikan suatu hakikat di mana musadaknya telah ada dalam kenyataan. Yang keenam adalah tentang kismah. Kismah adalah memisahkan sebagian dari bagian macam bagian yang lain.
al-qismah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama al-qismah bil ajza, yaitu membagi dengan berjus-jus. Yang kedua adalah al-qismah bit ta'dil lis siham, yaitu membagi dengan membandingkan di antara bagian-bagian. Yang ketiga adalah al-qismah al-a'rad, yaitu membagi dengan cara mengembalikan. Yang ketujuh adalah tentang qadiyah. Qadiyah menurut pakar mantik adalah sebuah lafaz yang dengan sendirinya memiliki kandungan makna yang berpotensi dinilai benar dan bohong. Qadiyah dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama qadiyah hamiliyah dan yang kedua adalah qadiyah syartiyah. Qadiyah hamiliyah adalah susunan kata yang mengandung pengertian tanpa lafaz syarat, sedangkan syartiyah susunan kata yang mengandung pengertian menggunakan lafaz syarat. Yang kedelapan adalah tentang qiyas. Qiyas adalah ucapan atau kata yang tersusun dari 2 atau beberapa qadiyah manakala qadiyah itu benar. Qiyas dibagi menjadi 2 macam, yaitu qiyas iktirani dan qiyas istinai. Qiyas istirani adalah suatu qiyas yang 2 muqaddimahnya mengandung natijah. Dan sedangkan qiyas istinai adalah qiyas yang natijahnya telah disebutkan dengan nyata. Yang kesembilan tentang syakl. Syak adalah bentuk bangunan qiyas yang padanya diletakkan had ausat dalam muqaddimah sugro dan kubro. Syak dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama adalah syak awal. Syak pertama adalah apabila had ausah menjadi mahmul dalam muqaddimah sugro dan maudhu dalam muqaddimah kubro. Dan yang kedua, syak sani atau kedua. Syak kedua adalah had ausat menjadi mahmul pada muqaddimah sugro dan kubro. Yang ketiga, syak salis atau ketiga. Syak ketiga adalah apabila had menjadi maudhu pada kedua muqaddimah sugro dan kubro. Yang keempat adalah syak robi atau keempat. Syak keempat yaitu apabila had ausat menjadi maudhu pada muqaddimah sugro dan menjadi mahmul pada muqaddimah kubro. Yang ke-10 adalah tentang qiyas istisnai. Qiyas istisnai adalah qiyas yang terdiri dari 2 muqaddimah, syartiyah dan istisnaiyah. Qiyas istisnai dilihat dari segi ittisal atau bersambung dan infisal atau terpisah. Qadiyah syartiyah yang ada dalam qiyas tersebut dibagi menjadi 2, yaitu qiyas istisali dan qiyas infisali. Istisnai ittisali adalah qiyas yang muqaddimah kubronya terdiri dari syartiyah mutasilah. Syartiyah mutasilah adalah qiyas yang menerangkan adanya saling tetap menetapkannya satu qadiyah pada qadiyah yang lain dengan menggunakan huruf syarat. Yang ke-11 adalah tentang lawahik al-qiyas. Qiyas adalah sebuah ungkapan dari sebuah kalimat yang terdiri dari beberapa qadiyah yang tersusun dengan susunan yang khusus, yang dari susunan tersebut akan melazimkan perkataan yang dinamakan natijah atau kesimpulan. Qiyas dilihat dari jumlah muqaddimah dibagi menjadi 2 macam, yaitu qiyas basit atau mufrad dan qiyas murakkab. Qiyas basit adalah qiyas yang tersusun dari 2 muqaddimah saja. Macam-macam qiyas murakkab. Murakkab artinya bersusun, maksudnya
adalah muqaddimah kias lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya untuk sampai kepada natijah. Kias murakab dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama mutasil al-nata'ij, yaitu kias yang natijahnya disebutkan secara eksplisit dan natijahnya menjadi muqaddamah sugro bagi kias yang mengikutinya. Yang kedua adalah munfasilun nata'ij, yaitu kias murakab yang natijahnya disebutkan secara eksplisit, cukup jelas, dapat diketahui. Struktur kias murakab dibagi menjadi dua bagian, yaitu memandang bagian lafadznya dan memandang bagian qodiyahnya. Selanjutnya tentang kias. Secara bahasa berarti menyamakan, membandingkan atau mengukur, seperti menyamakan si A dan si B. Karena kedua orang itu mempunyai tinggi yang sama, bentuk tubuh yang sama, wajah yang sama, dan sebagainya. Sedangkan menurut ulama usul fikih, kias berarti menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya, dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya. Di antara contoh kias adalah setiap minuman yang memabukkan hukumnya haram. Hal ini dikiaskan dengan hukum khamar atau arak, yaitu haram. Persamaan kedua jenis minuman ini adalah karena kesamaan sifatnya yang memabukkan. Macam-macam kias. Yang pertama, kias istiqro adalah metode menarik suatu kesimpulan atau hukum yang diawali dari bagian khusus untuk dijadikan sebagai alat menarik kesimpulan atau hukum yang secara umum berlaku bagi semua bagian-bagian khusus tersebut. Yang kedua adalah kias al-haf, yaitu cara mengemukakan argumen yang berbelit di mana sebuah proposisi dibuktikan kebenarannya dengan mendeduksikan suatu kontradiksi dari pengingkaran proposisi yang dikemukakan bersama dengan proposisi-proposisi lainnya. Yang ketiga, kias tamsil ialah menetapkan hukum hal yang bersifat juz'i pada hal juz'i yang lain karena adanya kesamaan antara keduanya. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.